وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan tafsir ayat 117 sampai ayat 121 dari surat An-Nisa, dan kita baca lagi ayatnya supaya sambung gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunillahi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum falayubaddikunna adhanal an'am wa la amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Kembali, iyad'una, tidaklah mereka itu berdoa min dunillah, kepada berhala-berhala mereka selain berdoa kepada Allah, illa inathan, kecuali berhala yang mereka beri nama perempuan, menunjukkan kekurangannya, kerendahannya dan kelemahannya. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan meskipun begitu tidaklah mereka berdoa kepada berhala-berhala itu, tetapi sesungguhnya yang mereka doai, yang mereka ibadahi adalah syaitan yang sangat durhaka. La'anahullah, Allah melaknat kepada syaitan yang mereka doai itu. Wa qala, dan syaitan berkata, la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, sungguh aku akan menjadikan atau akan mengambil dari hamba-hambamu ya Allah bagian tertentu dari hamba-hambamu. Maksudnya syaitan bersumpah kepada Allah SWT bahwa syaitan akan mengambil apa yang ada pada manusia, pada anak turunnya Adam itu, apa yang disumpah oleh syaitan bahwa syaitan akan mengambil bagian dari manusia itu, yaitu wala udillannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Hidayahnya diambil oleh syaitan dan disesatkan oleh syaitan. Nah, wala udillannahum wala umanniyannahum, dan sungguh aku setelah menyesatkan akan memberikan angan-angan kepada manusia, jadi disesatkan dan diberi angan-angan mereka akan mendapatkan surga sebagaimana orang-orang yang berada di atas hidayah. Seperti orang Yahudi, orang Nasoro telah disesatkan oleh syaitan, agama yang asli hilang, dirubah-rubah, tapi mereka diberi angan-angan sehingga mengatakan gitu, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, dan orang Nasoro berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasoro, padahal mereka sudah menyembah syaitan, sudah disesatkan, tapi diberi angan-angan oleh syaitan sampai akhirnya mereka nggak sadar
tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, kata orang Yahudi, dan kata orang Nasoro, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasoro. Itu. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintah manusia, anak turunnya Adam, kata syaitan di hadapan Allah, fala yubattikunna adzanal an'am, maka sungguh mereka akan motong telinga-telinga ternak. Gitu ya. Sampai di situ tafsir yang kita baca. Kita baca sekarang tafsirnya. Wa qauluhu, dan firman Allah SWT, wala amurannahum, dan syaitan berkata, sungguh aku akan perintahkan anak Adam. Diperintahkan apa? Fala yubattikunna adzanal an'am, maka sungguh anak Adam nanti akan motong telinganya ternak. Maksudnya apa? Maksudnya diperintah oleh syaitan lalu nurut pada perintah syaitan, dan bahkan pangkalnya yaitu taat kepada syaitan di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan nurut seperti apa yang dikehendaki oleh syaitan. Kita baca tafsirnya. Ai bitakti i'adzaniha, maksudnya syaitan memerintahkan agar motong telinga unta, dan orang-orang itu akhirnya motong telinganya. Wadzalika kal bahirati was-saibati wal wasilati wal ham, dan yang demikian itu seperti bahira, saiba, wasila, dan ham. Di ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada mereka, mereka sendiri yang mengharamkan unta yang mereka beri nama bahira, yang mereka beri nama saiba, yang mereka beri nama wasila, yang mereka beri nama ham. Nama-nama ini adalah nama-nama unta yang dipersembahkan kepada berhala. Adapun bahirah itu adalah unta betina yang sudah melahirkan, jadi bunting, kemudian melahirkan anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dalam satu kepercayaan apabila betina terus kemudian melahirkan anak yang kelima lagi. Ada yang berkepercayaan meskipun perempuan, ada yang berkepercayaan jika laki-laki, jika jantan. Nah, kalau sudah melahirkan yang kelima kemudian dipersembahkan kepada berhala, telinganya dipotong dan tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh lagi digunakan untuk mengangkut barang, dan tidak boleh disembelih untuk dimakan dagingnya. Jadi dilepas dan dipersembahkan untuk berhala. Itu adalah bakhira. Nah, tandanya bakhira adalah telinganya dipotong. Nah, di sini di ayatnya wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Sungguh aku akan perintahkan manusia untuk motong telinga hewan sebagai tanda bahwa itu dipersembahkan untuk berhala. Nah, maka sungguh manusia itu akan betul-betul motong telinganya hewan. Nah, tapi intinya adalah tidak sekedar dipotongnya, tapi itu dipersembahkan untuk berhala, terus dikatakan haram untuk dimakan. Ternak yang jika disembelih itu halal dimakan, tapi mereka persembahkan untuk berhala, terus mereka yakini tidak boleh lagi itu disembelih untuk dimakan. Nah, berarti di samping menyekutukan Allah juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saibah, wasilah, dan ham. Bedanya adalah kalau saibah itu asalnya adalah apabila orang jahiliyah dulu itu pulang dari bepergian selamat atau sembuh dari sakitnya yang keras, lalu punya untanya itu dilepas, disuruh jalan, dan unta itu tidak boleh lagi disembelih, tidak boleh lagi dimakan, tidak boleh dinaiki, tidak boleh digunakan untuk ngangkut barang. Kenapa? Dipersembahkan kepada Allah dengan cara dilepas dan dibebaskan setelah pemiliknya selamat dari safar atau selamat dari sakit. Dan intinya itu juga dipersembahkan kepada berhala, dan intinya yang kedua juga diharamkan untuk manusia, padahal Allah menghalalkan dan Allah melarang kesyirikan.
Dan wasilah juga kayak gitu, hanya beda sebab-sebabnya aja gitu. Wasilah itu dalam satu kabilah atau satu penjelasan apabila sudah melahirkan sampai yang ketujuh. Nah kemudian dipersembahkan kepada berhala dan akhirnya tidak boleh lagi disembelih, tidak boleh dinaiki, tidak boleh gitu. Nah kalau ham itu juga sama saja, intinya juga diharamkan untuk disembelih, juga dipersembahkan untuk berhala, tapi yang ham ini adalah jantan. Apabila unta jantan itu di dalam salah satu kabilah itu kalau sudah menggauli gitu keturunan unta yang keberapa begitu, maksudnya ini pejantan, terus menggauli betina, terus akhirnya bunting melahirkan, terus yang unta betina yang kecil tadi itu akhirnya besar, terus digauli oleh pejantan ini lagi. Nah terus akhirnya bunting, terus akhirnya yang kecil tadi itu besar, terus digauli, wah ini sudah menggauli turun-temurun 3 kayak gitu. Nah kemudian pejantan ini tidak boleh lagi, diharamkan untuk manusia, tidak boleh disembelih, dimakan dagingnya, tidak boleh dinaiki. Unta tidak boleh lagi naik, tidak boleh digunakan untuk mengangkut barang, dipersembahkan untuk berhala dan haram untuk manusia. Sesungguhnya dipersembahkan untuk berhala adalah kesyirikan yang diharamkan oleh Allah, dan unta dikatakan oleh mereka haram padahal Allah menghalalkan ternak untuk manusia. Sesungguhnya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Itu yang dimaksud oleh Syekh Nasir di dalam mengangkat ini gitu. Wadzalika, dan yang demikian itu maksudnya motong telinga unta taat atas perintah syaitan, dipersembahkan kepada syaitan dan diharamkan untuk manusia. Wadzalika, yang demikian itu kal bakhira, seperti kepercayaan mereka pada bakhira, wasaiba wal wasila wal ham. Fanabbaha bi ba'di dzalika ala jami'ihi. Allah sebutkan salah satu di ayat ini, yaitu wala amurannahum fala yubtikunna adzanal an'am. Syaitan sungguh akan memerintahkan manusia, maka sungguh manusia itu akan motong telinga. Nah ini adalah salah satu dari 4 tadi itu, karena hanya bakhira yang ditandai dengan dipotong telinganya. Adapun yang saibah, wasilah dan ham itu tidak ditandai dengan dipotong telinga. Syekh Nasir menjelaskan fanabbaha bi ba'di dzalika ala jami'i. Disebutkan salah satu tapi maksudnya adalah semua. Semua yang mana manusia itu mempersembahkan untuk syaitan dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Wa hadza nau'un minal idlal. Dan ini salah satu bentuk kesesatan yang mana syaitan telah bersumpah di hadapan Allah, wala udillannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia. Dan Allah juga berfirman itu, laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, sungguh betul-betul iblis itu telah mewujudkan prasangkanya dulu, yaitu tatkala dikutuk oleh Allah karena tidak mau sujud kepada Adam, lalu iblis minta supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dikabulkan oleh Allah. Lalu iblis betul-betul mantap, tapi itu prasangka, mantap bahwa akan betul-betul sanggup menyesatkan semua anak Adam kecuali yang ikhlas. Lah di ayat ini Allah SWT nyatakan sungguh betul-betul iblis mewujudkan prasangkanya dulu waktu bersumpah di hadapan Allah itu. Apa maksudnya? Sungguh betul-betul iblis berhasil menyesatkan semua manusia kecuali yang ikhlas, yang bertauhid. Yang ikhlas itu adalah yang bertauhid. Nah, faedah yang kita pahami, semua manusia nyata betul-betul tersesat, disesatkan oleh iblis menjadi orang kafir, musyrik, menuhankan batu, menyembah batu dan semisalnya, kecuali yang bertauhid. Kecuali yang bertauhid. Yang bertauhid seperti apa? Yang bertauhid yang betul-betul mengisahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan dikaitkan dengan agama Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan agama secara sempurna dan mau meninggal,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, aku akan tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya. Dan iblis sumpah, wala udillannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia. Dan Allah nyatakan sumpah iblis ini nyata, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, dan sungguh betul-betul iblis telah mewujudkan sumpahnya. Nah, tapi dikecualikan sendiri oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas itu siapa? Yang bertauhid. Yang bertauhid itu siapa? Yaitu yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu kalau ayat-ayat dan hadis-hadis itu digabung. Kenapa? Karena yang tidak kembali kepada Quran dan Sunnah pasti tersesat. Sebagaimana hadis Rasulullah, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Mafhum mukhalafahnya, semua manusia termasuk umat Islam pasti tersesat apabila tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Dan nyata sekarang orang Islam menyembah kepada Allah, iya, beribadah kepada Allah, gitu. Beribadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lain. Tapi kalau tidak berpegang teguh dengan sunnah, tersesat dengan bid'ahnya. Dan Rasulullah bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu tersesat. Nah, karena itu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis adalah yang bertauhid, dan yang bertauhid itu adalah yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Nah, wa hadza naun minal idlal, dan ini termasuk salah satu macam di antara penyesatan iblis. Yaqtadhi tahrima ma ahallallah, menyebabkan manusia itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Unta dihalalkan tapi mereka haramkan sendiri. Au tahlili ma harramallah, atau sebaliknya, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Nah, dan di dalam bab ibadah, bid'ah itu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulnya, dihalalkan oleh orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena semua yang diada-adakan itu bid'ah dan semua bid'ah itu tersesat. Lah, mereka yang tidak berpegang teguh dengan ini akhirnya menghalalkan. Itu diperintah untuk dijauhi, didekati, dan bahkan dijadikan pegangan. Nah, itu masuk di tahlili ma harramallah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan yang berkaitan dengan bukan ibadah tapi penghalalan terhadap benda-benda di dalam bab muamalah, misalnya riba dihalalkan oleh umumnya orang Islam, kecuali mereka yang kembali kepada Quran dan Sunnah, akhirnya mereka menghindar dari riba. Dan tidak hanya itu, bahkan yang di zaman Nabi SAW itu juga diharamkan, dan 4 mazhab semua mengharamkan, yaitu musik. Banyak orang Islam yang menghalalkan, bahkan tokoh agama seolah-olah dia itu tokoh agama, mendapatkan agama, pengikutnya banyak, tapi menghalalkan. Nah, jadi kayak gitu. Sesungguhnya semua itu masuk di dalam bab menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sayati zamanun yastahillunal hirra wal harira wal ma'azifa, akan datang kaum yang menghalalkan perzinaan, dan di hadis yang lain diberi nama dengan nama lain. Oh, itu bukan zina, itu prostitusi. Nah, gitu. Oh, itu bukan. Dan bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa kalau sama-sama suka ya enggak apa-apa, yang enggak boleh itu kalau yang satu enggak suka. Dan nah, jadi kayak gitu. Wal hariro, dan akan datang zaman sutra dihalalkan bagi laki-laki, padahal diharamkan oleh Allah bagi laki-laki.
Wal ma'azifa, akan datang zaman orang Islam itu menghalalkan musik. Menunjukkan bahwa di zaman Nabi, di zaman sahabat, sebelum ada penghalalan yang diharamkan oleh Allah, musik itu haram. Kenapa? Karena hadisnya akan datang zaman mereka menghalalkan zina, sutra, musik. Berarti asalnya haram. Selagi zaman itu belum datang, semua ini haram dalam agama. Terus muncul zaman orang itu zahirnya beragama tapi menghalalkan itu. Nah itu, karena itu iblis betul-betul mewujudkan sumpahnya. Apa itu? Menjadikan manusia itu yuhalliluna ma harramallah wa yaltahiqu bidzalika minal i'tiqadatil fasida. Dan juga masuk di dalam ungkapan ini keyakinan-keyakinan yang fasid, keyakinan-keyakinan yang batil, kepercayaan-kepercayaan yang batil, dan itu diharamkan oleh Allah tapi banyak diyakini orang. Dan di zaman sekarang Masya Allah banyak gitu. Ada benda yang dikeramatkan dan itu adalah keyakinan yang diharamkan oleh Allah tapi banyak diyakini oleh orang. Ada keyakinan hari-hari jelek padahal itu diharamkan oleh Allah SWT. Akhirnya mencela masa-masa itu waktu, hari itu bagian daripada waktu, daripada masa. Wal ahkamil jairah, dan hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah. Nah, dan sekarang banyak aturan-aturan manusia masalah hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ma huwa min akbarid dolal, yang mana semua itu adalah termasuk sebesar-besar kesesatan. Kesesatan di dalam keyakinan, kesesatan di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau kesesatan di dalam membuat hukum yang bertentangan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala amurannahum, dan kata syaitan, dan sungguh aku akan perintah manusia. Diperintah apa? Fala yughayyirunna khalqallah, diperintah merubah ciptaan Allah, dan mereka akhirnya mau mengikuti iblis atau mengikuti syaitan merubah ciptaan Allah SWT. Wa hadza yatanawalu taghyiral khalqi dzahira, dan ini mencakup tentang merubah apa yang telah Allah ciptakan yang zahir dari manusia. Kal washmi, seperti al-washm, yaitu mencukur bulu alis atau merubah bulu alis. Bulu alisnya dicukur terus dirubah atau ditambahin gitu, tambahan gitu. Nah, wal washr, atau merubah giginya asalnya Allah ciptakan begini, kemudian dia nggak suka, kemudian dirubah-rubah gitu. Wan nams, atau an-nams, yaitu merubah bulu wajah. Apabila wajahnya berbulu terus entah dihilangkan atau itu adalah an-nams gitu. Wat tafalluj gitu. Dan tafalluj itu juga termasuk yang berkaitan dengan gigi gitu. Semua itu jika dalam rangka keindahan maka masuk di dalam bab fala yughayyirunna khalqallah, mereka akan mengganti apa yang telah Allah ciptakan. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya, mimma aghwahum bihi syaitan, yang mana mereka itu didorong oleh syaitan. Fa ghayyaru khalqar rahman, maka mereka rubah-rubah apa yang telah Allah ciptakan. Wa dzalika yatadhanna mutasakhuti min khilqatihi, yang demikian itu kenapa? Karena mereka merasa benci dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk dirinya. Wal qadhi fi hikmatihi, menjelekkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bijaksana untuk menjadikan orang ini hitam, orang ini kuning, orang ini putih, orang ini giginya begini, giginya begitu, orang ini hidungnya begini, hidungnya begitu, bibirnya begini, bibirnya begitu. Semua itu adalah Allah SWT yang menciptakan
huwallazi khalaqakum tsumma sawwarakum. Allah SWT yang menciptakan kalian itu. Wa sawwarakum, dan yang membentuk kalian. Nah, dan yang bagus, yang merasa senang dengan khilqahnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan yang dijadikan oleh Allah tidak sesuai dengan yang ia inginkan, hendaklah bersabar, karena itu ujian Allah SWT. Dan pernah kita sampaikan bahwa ujian masalah dunia ini, ujian Allah masalah dunia ini, orang yang diuji dengan kesenangan dan orang yang diuji dengan hal-hal yang memberatkan, yang tidak ia senangi, ketahuilah sesungguhnya orang yang beriman itu lebih mudah selamat jika diuji dengan yang tidak disenangi. Dan orang yang punya iman, kalau tidak betul-betul imannya itu sangat kuat seperti imannya para sahabat, justru kalau diuji dengan yang menyenangkan, kebanyakan menjerumuskannya ke dalam neraka. Nah, jadi kayak gitu. Penting untuk diperhatikan di dalam masalah kehidupan ini, orang yang enak dengan orang yang tidak enak dalam pandangan dunia. Orang yang enak pandangan dunia adalah misalnya dalam masalah harta, orang itu kaya. Yang tidak enak dalam pandangan dunia adalah orang itu miskin. Kaya juga ujian dari Allah, miskin juga ujian dari Allah. Wahai orang yang beriman, orang yang beriman yang miskin itu lebih mudah selamat dibandingkan dengan orang yang kaya. Di dalam segala pembahasan secara umum seperti itu, dan terakhir adalah diberitahukan, maksudnya terakhir dari pembahasan kaya miskin yang berkaitan dengan yang kita sebutkan, bahwa orang miskin itu kebanyakan orang yang beriman yang miskin itu kebanyakan jadi ahli surga. Dan al-mutrafun itu kebanyakan jadi ahli neraka. Al-mutrafin itu orang kaya, orang yang jabatannya tinggi, itu kebanyakan tidak bisa mempertanggungjawabkan, terus akhirnya jadi ahli neraka. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dan kesehatan juga begitu. Orang yang sakit-sakitan itu gampang beriman ya. Sakit-sakitan gampang masuk surga. Dan orang yang kuat, sehat, gitu, pertanggungjawabannya berat atas kesehatannya. Nah, karena itu gitu, harus betul-betul paham gitu, supaya yang punya bulu mata tidak ia sukai jangan dirubah. Sesungguhnya merubah itu adalah perintah syaitan yang diikuti, dan hukumnya itu ancaman yang sangat keras dari Allah SWT. Begitu juga pada gigi, begitu juga pada bulu mata, begitu, nah seperti itu. Dan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu juga perintah syaitan. Nah, wa'tiqadu anna ma yasna'unahu bi'aidihim, punya pikiran bahwa yang ia buat, yang dibuat dengan tangan-tangannya sendiri, ahsanu min khilqatir rahman, dia anggap itu lebih baik daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamur ridha bitakdirihi wa tadbirihi, tidak ridha dengan ketentuan Allah dan dengan aturan Allah. Itu orang-orang yang merubah ciptaan Allah itu, ya, tidak ridha dengan ketentuan Allah dan aturan Allah. Wa yatanawalu aidan taghyirul khilqatil batinah, dan ayat ini juga mencakup merubah ketetapan Allah yang batin. Fa innallaha ta'ala khalaqa ibadahu hunafa, sesungguhnya Allah SWT menciptakan hambanya ini waktu Allah ciptakan dalam keadaan lurus, tidak menyimpang, dalam keadaan lurus, tidak menyimpang, ya. Mafturina ala qabulil haq, diberi fitrah oleh Allah menerima kebenaran.
diberi fitrah oleh Allah. Semua manusia lahir diberi fitrah oleh Allah, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Itu fitrah manusia, ya. Wa itharuhu, dan lebih mengutamakan yang benar, yang baik, dan tidak mengutamakan yang jelek, yang salah. Itu fitrah, ya. Faja'athumus syayatin, lalu syaitan mendatangi manusia. Fajtalathum an hadzal khalqil jamil, lalu berusaha mencabut ciptaan Allah yang indah itu. Fitrah yang baik itu berusaha dihilangkan oleh syaitan, dicabut oleh syaitan. Wa zayyanat lahumus syarru wasyirk, lalu syaitan mengindahkan kejelekan. Syaitan mengindahkan kejelekan baginya, gitu. Syirik itu jadi indah di hati orang-orang yang sudah ditarik oleh syaitan itu. Akhirnya orang-orang banyak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena fitrah yang baik yang telah Allah berikan itu dibiarkan dicabut oleh syaitan dan dimasuki oleh syaitan lawannya. Kejelekan-kejelekan dihias jadi indah, diterima oleh mereka. Akhirnya menilai kesyirikan itu kebaikan, itu keindahan. Wal kufr wal fusuq wal isyan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, semuanya itu akhirnya dianggap sesuatu yang baik, yang indah. Dan sesungguhnya itu adalah tipuan dari syaitan, gitu. Fa inna kulla mauludin yulatu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu lahir di atas fitrah. Walakinna abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjizanihi. Nah, kedua orang tuanya lah yang paling besar pengaruhnya menjadikan anak ini, anak yang dilahirkan fitrah ini, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Maksudnya jadi menyimpang. Asalnya Allah ciptakan dalam keadaan lurus, lalu terbentuk dalam lingkungan yang menyimpang, akhirnya jadi menyimpang. Nah, lingkungan itu yang paling utama adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Karena bayi itu yang paling dekat dengannya adalah kedua orang tuanya. Dan ini mengingatkan orang-orang tua dan mengingatkan yang masih muda yang akan jadi orang tua supaya betul-betul perhatian dengan agama anaknya, gitu. Wa nahwi dzalika mimma yughayyiruna bihi ma fatarallahu alaihi al-ibad, dan yang semisal dari hal-hal yang asalnya Allah fitrahkan pada hamba terus diselewengkan oleh syaitan, min tauhidihi, itu termasuk ketauhidan Allah SWT. Allah jadikan terfitrah di dalam jiwanya. Semua manusia kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, akan mengatakan Allah. Semua manusia ketika sudah tumbuh besar, siapa yang menciptakan lautan, akan mengatakan Allah. Kenapa? Karena kalau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi dan seisinya, tidak akan bisa menciptakan semua itu. Siapa yang menciptakan matahari? Dengan fitrahnya kalau sudah besar, manusia tidak akan bisa menciptakan matahari. Hewan tidak akan bisa menciptakan matahari, gitu. Apalagi akalnya tambah maju, tak mungkin manusia menciptakan matahari, menciptakan bintang, menciptakan langit dan segala isinya. Lah kalau gitu siapa yang menciptakan? Tiada lain kecuali Tuhan yang maha kuasa. Akan seperti itu fitrah manusia dan akal manusia. Nah, kalau sudah kayak begitu, kalau gitu siapa yang layak, yang berhak untuk ditundui supaya manusia ini tunduk kepadanya? Nah, maka fitrah dan akalnya tidak akan bisa mau tunduk kepada batu, tunduk kepada pohon, kalau tidak karena fitrahnya itu ditutup oleh syaitan lalu dipalingkan. Nah, jadi itu. Karena itu fitrah itu asalnya adalah mentauhidkan Allah, wa hubbuhu,
itu mencintai Allah, wa ma'rifatu dan mengenal Allah bahwa Allah itu Tuhan alam semesta gitu. Faftarashathumus syayatin, lalu fitrah-fitrah mereka karena tidak mereka jaga maka dimangsa oleh syaitan gitu. Fi hadzal maudi, dalam bab ini, iftirasa sab'i dhi'ab lil ghanamil mufrada, seperti serigala yang memangsa kambing yang sendirian. Jadi fitrah manusia yang lurus didukung dengan akalnya yang sehat, yang lurus, yang Allah ciptakan lurus, tidak menyimpang, itu kalau tidak betul-betul dijaga, dihidupkan gitu, dengan nur dari Allah SWT, maka akan dimangsa oleh syaitan seperti serigala memangsa kambing yang sendirian. Lah kalau akhirnya fitrah manusia itu dimangsa oleh syaitan gitu, nah maka akhirnya seperti orang tidak berakal, meskipun pandai seperti orang tidak punya akal. Karena itu dikatakan oleh Allah seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Bagaimana? Akhirnya menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon yang dikeramatkan, menyembah orang yang sudah mati, bergantung kepada orang yang sudah mati, dan seterusnya. Itu sampai akhirnya ada yang kotoran hewan itu diagung-agungkan. Kenapa begitu? Fitrahnya sudah dimangsa oleh syaitan. Akhirnya seperti orang tidak punya fitrah, tidak punya akal. Afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal? Tidak berakal itu seperti orang gila. Tidak berakal itu gila. Hanya saja bahasanya halus. Apa kamu gila? Batu kok disembah, pohon kok disembah, hewan kok disembah, kuburan kok disembah. Apa kamu gila? Gampangnya begitu. Tapi dengan bahasa yang halus, afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal? Gunakan akalmu. Maksudnya begitu. Nah, laula, diperhatikan orang yang mendapatkan hidayah, yang berpegang teguh dengan fitrah, yang berpegang teguh dengan akal yang benar, yang berpegang teguh itu dengan kebenaran, dengan hidayah Allah, dengan pancaran nur dari Allah. Perhatikan, laula lutfullahi wa karamuhu, seandainya tidak karena kelembutan Allah dan kemuliaan Allah yang Allah berikan pada hamba gitu, bi ibadihil mukhlasin, kepada orang-orang yang ikhlas. Maksudnya, wahai orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah, yang bergantung hanya kepada Allah, itu kalian menjaga ketauhidan kalian, menjadi orang yang betul-betul tunduknya, bergantungnya hanya kepada Allah, itu karena karunia Allah. Seandainya tidak karena kelembutan Allah dan karunia Allah, wahai orang yang beriman, la jara alaihim ma jara ala haula'il maftunin, pasti kalian juga sama seperti mereka yang dimangsa oleh syaitan. Kalau tidak karena karunia Allah, wahai orang-orang yang bertauhid, yang taat kepada Allah saja, tidak taat kepada selain Allah, kalau tidak karena karunia Allah, kalian pun akan dimangsa oleh syaitan, dan akhirnya juga jadi orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang tersesat, yang ahli bid'ah dan seterusnya. Wa hadzal ladzi jara alaihim man min taw min wa hadzal ladzi jara alaihim min tawallihim an rabbihim wa fatirihim, dan itulah yang berjalan itu pada orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penciptanya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawallihim li'aduwihim al-marid, dan akhirnya berwala mengikuti musuh-musuh mereka yang amat durhaka gitu. Lahumus syarru min kulli wajh gitu. Mereka itu jelek dari segala sisi. Fa khasirid dunya wal akhirah, maka rugi dunia akhirat. Wa raja'u bil khaybati was safqati wal khasirah, mereka pasti akan kembali nanti di hari kiamat dalam keadaan rugi dan celaka. Khaybah, safqah, khasirah itu sama saja,
rugi semuanya. Walihadza qala wa may yattakhidhish syaitana waliyan, siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai tokohnya yang ditaati, sebagai teman dekatnya, sebagai pelindungnya, pemimpinnya, gitu. Min dunillah, bukan Allah yang dijadikan sebagai wali, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia pasti rugi dengan kerugian yang nyata. Wa ayyu khasarin abyanu wa a'zam mimman khasira dunyahu dinahu wa dunyahu. Siapa itu orang yang lebih rugi dan ayyu khasaratin abyan, kerugian apa yang lebih nyata, yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian dunia akhirat, kerugian keduniaannya dan kerugian agamanya, gitu. Au baqadhu ma'asihi wa khotoyahu, gitu. Menghancurkan agamanya, kemaksiatan-kemaksiatannya dan dosa-dosanya. Fahasalahu syaqaul abadi, akhirnya ia akan mendapatkan kecelakaan yang kekal. Wafatahun na'imus sarmadi, dan kehilangan kenikmatan yang kekal. Menjadi orang yang celaka yang kekal, kehilangan kenikmatan yang kekal. Kama anna man tawalla maulahu, demikian juga sebaliknya orang yang berwala kepada Allah, wa athara ridhahu, lebih mementingkan ridha Allah, rabiha kullar ribhi, akan beruntung dengan keberuntungan yang sempurna. Wa aflaha kullal falahi, akan beruntung dan berbahagia dengan keberuntungan dan kebahagiaan yang sempurna. Wa faza bi sa'adatid darain, akan menang, beruntung mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, gitu. Wa asbaha qarirul ain, dan akan menyejukkan hatinya, gitu. Jadilah qarirul ain, penyejuk hati, gitu. Fala mani'a lima ataita, maka ketahuilah tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi apa yang Allah beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi jika engkau ya Allah tidak memberi. Allahumma tawallaina fiman tawallait, ya Allah jadikanlah kami berwala kepada orang-orang yang berwala kepadamu. Wa afina fiman afait, dan berikan kesejahteraan kepada kami seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesejahteraan. Itu yang kita baca pada malam hari ini, dan sudah habis waktunya, langsung kita akhiri. Insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.